bisa sejahtera, bisa makmur. Desa adalah negara kecil di Indonesia, jadi kemajuan desa menjadi penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita akan ikut berpartisipasi membangun bangsa melalui pembangunan desa di seluruh Indonesia. Cukup ya? Yang pertama, saya nanti akan berkoordinasi mengikuti apa yang jadi perintah juga dari Pak Menteri. Tapi yang paling penting diantaranya kita ingin memastikan bahwa seluruh kepala desa bisa bersinergi positif. Cukup ya? Tadi sudah tahu berkantor di mana Bang Rizal? Thank you. Pernyataan dari Ahmad Riza Patria yang telah didapuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pemirsa, Anda menyaksikan pelantikan Kabinet Merah Putih bersama saya Windy Wellingtonia, dan saat ini di layar kaca Anda sedang menyaksikan kondisi ataupun situasi terkini di Istana Kepresidenan. Sejumlah wakil menteri telah terus tampak berdatangan di Istana Kepresidenan, dan pemirsa di studio juga ada pengamat politik Adi Praitno yang akan membahas lebih lanjut mengenai para wakil menteri dan wakil kepala badan yang saat ini setelah berdatangan di Istana Kepresidenan. Selamat siang, selamat sore maksud saya, Mas Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Windy. Ya, Mas Adi, ini kita lihat bahwa wakil menteri ini sudah mulai berdatangan di Istana Kepresidenan, dan juga tadi kita sama-sama sudah mendengarkan keterangan dari Ahmad Riza Patria. Ini menarik karena kita lihat bahwa pada pelantikan di menteri pada tadi pagi ada sejumlah kejutan yang ternyata ini membuat bertanya-tanya mengapa nama yang sebelumnya telah diumumkan oleh Prabowo Subianto ini muncul nama baru pada pelantikan menteri. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya kira memang ini tentu tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang ya, bahwa orang-orang yang kelihatan tidak hadir dalam audiensi calon menteri dan wakil menteri di kediaman Prabowo 2 hari yang dilaksanakan itu tiba-tiba misalnya diumumkan gitu ya. Ini tentu tidak terlepas dari komposisi kabinet presiden dan wakil presiden yang saya kira cukup dinamis, Windy, sehingga begitu banyak slot-slot yang masih tersisa itu kemudian diisi oleh orang-orang yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi dan punya kemampuan untuk memberikan support kepada menteri terpilih tentu saja untuk mengakselerasi bagaimana visi misi kinerja dan program yang diinginkan oleh Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan dengan cepat, dan tentu menyelesaikan semua persoalan-persoalan kebangsaan. Kan itu yang sebenarnya kalau kita cek secara umum ya, apalagi misalnya ada sejumlah wakil menteri yang jumlahnya relatif cukup banyak ya, misalnya Menteri Luar Negeri kalau tidak salah itu ada 3 orang gitu ya, dan sejumlah kementerian lain yang saya kira memang wakil menterinya lebih banyak dari yang lainnya. Ini tentu sebagai upaya bagaimana program dan visi misi menteri terkait itu nanti bisa digenjot, gaspol, dan semua hal yang diinginkan oleh Prabowo itu bisa tuntas ya, tuntas-tuntasnya. Oleh karena itu bagi saya salah satu nilai positif dari koalisi gemuk itu tentu saja karena ini begitu banyak menggabungkan kekuatan politik, resource politik yang mestinya ini menjadi stimulus bahwa visi misi dan kerja Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang mestinya jauh lebih mudah bisa dituntaskan, mengingat ini yang didelegasikan sebagai menteri dan wakil menteri adalah mereka yang menurut saya kader-kader terbaik, baik dari kalangan partai politik, baik dari kalangan profesional, ataupun dari kalangan-kalangan yang dinilai punya kedekatan dengan partai politik. Jadi ini yang saya kira rakyat di seluruh Indonesia berharap betul bahwa kurang lebih sekitar 108 menteri dan wakil menteri ini adalah mereka yang bekerja secara maksimal, bekerja secara cepat, sehingga Indonesia merdeka
seperti yang dibayangkan oleh Prabowo itu kan bisa tercapai. Apa itu Indonesia merdeka? Adalah Indonesia yang tak lagi ada orang miskin, tak lagi ada stunting, tak lagi ada keterbelakangan, tak ada lagi ada pengangguran. Sehingga Indonesia itu keluar dari jebakan middle income trap ya, dan Indonesia bisa menyongsong Indonesia emas untuk beberapa tahun di kemudian hari. Nah itu yang saya tangkap ya. Dan kita juga lihat bersama bahwa para wakil menteri, baik yang sebelumnya telah dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mulai berdatangan, dan ini juga menjadi hal yang menarik pula, bahwa sama dengan pelantikan pada Menteri, Ketua MPR RI tadi Ahmad Muzani juga telah tiba ikut turut menyaksikan pelantikan yang nantinya akan dilakukan oleh para wakil menteri dalam hal tanda tangan sumpah jabatan yang nantinya akan dibacakan oleh wakil menteri didampingi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan juga selain itu, dengan tadi berbicara adanya banyak kementerian, Mas Adi, ini kan artinya dengan semakin banyaknya kementerian bisa juga diartikan bahwa dari kementerian-kementerian tersebut akan semakin fokus pada kinerja dan juga tanggung jawab yang telah diembannya. Ya, saya kira memang selama ini ada kementerian yang terlampau banyak mengurusi persoalan. Misalnya Kementerian Pendidikan, Riset, Dikti, dan Kebudayaan. Itu cakupan kinerjanya menurut saya cukup luas. Dan di era Prabowo ini kan dipecah menjadi 3. Ada misalnya Menteri Pendidikan untuk kelas menengah dan bawah gitu ya, itu Abdul Mukti. Kemudian ada Kementerian Ristek dan Distik dan Sains gitu ya, itu juga ada menteri tertentu, dan ada Menteri Kebudayaan. Jadi spesifikasi dari bidang-bidang ini tentu diharapkan bahwa nantinya fokus kementerian itu bisa mengembangkan apa kreativitas yang kemudian bisa disumbangkan untuk kontribusi kemajuan bangsa dan negara. Misalnya Menteri Kebudayaan itu adalah Fadlizon, sosok yang dinilai punya pengalaman, orang dekatnya Prabowo Subianto, dan saya kira pergaulan politik dan internasionalnya memang di atas rata-rata. Tentu ke depan hal-hal yang terkait dengan kebudayaan kita itu bisa berkembang dengan pesat gitu ya, kontributif, dan yang paling penting bisa menyerap nilai-nilai luhur bangsa dan negara kita, sehingga nilai-nilai kita semakin dirawat, dia juga semakin menjadi ruh nafas untuk di masa yang akan datang. Termasuk misalnya Kementerian Dikti ya, Ristek, Dikti, dan Sains Teknologi. Menurut saya kan selama ini yang dikeluhkan oleh perguruan tinggi adalah mahalnya biaya pendidikan, lalu UKT ya. Jangan lagi itu terjadi, karena memang bagi saya pendidikan itu di negara ini apapun judulnya nggak boleh mahal, karena pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Termasuk misalnya untuk Menteri Pendidikan Menengah ke Bawah, jangan lagi kita mendengar anak-anak SD, anak-anak SMP, dan anak-anak TK itu putus sekolah hanya karena misalnya mereka nggak punya SPP, putus sekolah hanya karena mereka misalnya tidak punya uang ya, untuk membayar dana operasional. Jadi ini yang saya kira spesifikasi masalah-masalah yang harus tuntas ya, setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, menteri nanti setelah dilantik, kemudian mereka akan kemah bersama. Setelah itu saya kira mulai tancap gas, sehingga persoalan-persoalan yang terkait dengan kementerian, entah itu pendidikan, entah itu ekonomi, entah itu hukum, dan seterusnya, itu bisa selesai. Saya kira di situ memang poin saya. Nah, sekali lagi, bagaimana dengan wakil menteri dengan jabatan yang saat ini telah mereka emban? Bagaimana menurut Anda? Apakah mereka juga merupakan orang-orang yang tentunya kita tidak perlu khawatirkan lagi ataupun ragukan lagi pemilihan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Pasti ada keputusan-keputusan dan juga pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh Presiden. Namun jika kita membahas bagaimana dengan wakil menteri, apakah ini hanya mengakomodir ataupun memang para tokoh-tokoh yang mengemban jabatan tersebut merupakan orang-orang yang akan melaksanakan kabinet Zakon ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang secara ideal wakil menteri ini bukan hanya untuk mengakomodasi begitu banyak kementerian, Bung Yudi. Yang paling penting sebenarnya wakil menteri ini adalah fungsinya untuk menjadi support system bagi menteri, sehingga kerja-kerja menteri yang selama ini tidak maksimal, butuh backup yang lebih, disitulah kemudian peran-peran strategis wakil menteri. Makanya kalau kita cek satu-satu ya, nama-nama wakil menteri itu yang saya kira mayoritas mereka adalah wakil menteri yang sudah bisa kita kenal rekam jejaknya, sudah bisa kita tracking,
apa track record dan kemampuan yang mereka pilih. Misalnya wakil koordinator politik keamanan itu Pak Ludwig, kita tahu adalah mantan sekjen dari Partai Golkar misalnya, saya kira cukup berpengalaman. Misalnya soal wakil menteri koordinator bidang hukum HAM, migrasi dan masyarakat, misalnya Pak Oto Hasibuan, kita tahu beliau ini adalah ahli hukum. Betul. Yang saya kira pikiran dan tenaganya sangat dibutuhkan untuk membantu dan mengakselerasi bagaimana hukum di Indonesia itu bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Misalnya ada wakil sekretaris negara Pak Juri Adianto, kita tahu kalau tidak salah beliau dulu adalah KSP, saat ini juga posisinya adalah rektor Universitas Nahdlatul Ulama gitu ya, mantan komisioner KPU, yang saya kira dalam banyak hal sudah punya berpengalaman menghadapi birokrasi, menerjemahkan visi misi dan seterusnya dan seterusnya. Kalaupun toh kita cek misalnya wakil menteri luar negeri ada namanya Anies Mata, politisi Partai Gelora yang saya kira memang alumni luar negeri, Timur Tengah khususnya, yang saya kira networking, jaringan dan pengetahuan soal Timur Tengah itu menurut saya sangat dibutuhkan, apalagi misalnya di tengah ketegangan konflik politik Timur Tengah yang mulai meluas, tidak hanya terjadi antara Israel dan Palestina. Pertanyaan kemudian, bagaimana kita membagikan ada Menko ataupun kementerian yang memiliki wakil menteri yang cukup banyak ataupun hanya membutuhkan satu? Jawabannya nanti Mas Adi, kita masih akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, inilah suasana di dalam Istana Kepresidenan. Lagi-lagi kita bisa sampaikan bahwa sejumlah wakil menteri yang sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini telah hadir di dalam gedung Istana Kepresidenan. Kita lihat bahwa sejumlah wakil menteri ini telah bersiap untuk nantinya melakukan sumpah jabatan dan juga penandatanganan. Dapat kita lihat bahwa di layar kaca sudah ada Giring Gadesa, juga ada Fahri Hamzah, ada sejumlah wakil menteri lainnya yang kini sudah mulai berdatangan di Istana Kepresidenan. Yang kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini jadwal yang direncanakan untuk pelantikan wakil menteri sedianya diselenggarakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat setelah dilakukannya nyanyian Indonesia Raya, nantinya akan dilakukan pembacaan sumpah jabatan wakil menteri dan juga wakil kepala badan. Ini kita bahas kembali, Mas Adi. Kita lihat kali ini sudah ada wakil menteri yang sekarang ini sudah bersiap untuk dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita lihat bahwa sudah ada tokoh-tokoh yang telah dipanggil sebelumnya oleh Prabowo Subianto dan kini juga telah hadir di Istana Kepresidenan. Ini kita lihat ada banyak sekali ini nama-nama yang sebelumnya juga kita kenal, yang merupakan tokoh-tokoh yang latar belakangnya juga kita ketahui, Mas Adi. Ya, saya kira memang bagi saya ini kabar yang cukup baik, karena wamen yang saya kira sore ini akan dilantik adalah mereka yang saya kira secara mayoritas sudah sangat kelihatan bagaimana track record dan rekam jejak mereka. Nah, yang ada di layar ini kan namanya Roro Fitria. Beliau ini adalah politisi muda Partai Golkar ya, mantan anggota DPR yang saya kira portofolio politiknya sudah bisa dilihat, dan bahkan pendidikannya itu luar negeri yang saya kira memang setidaknya dalam banyak hal itu sudah bisa kita andalkan kira-kira begitu untuk bisa mensupport bagaimana kinerja-kinerja menteri di masa yang akan datang. Dan di situ juga ada Giring Niji, mantan ketua umum PSI ya, meski beberapa waktu yang lalu agak sedikit keseleo lidah. Tapi kan setidaknya pengalaman memimpin PSI itu diharapkan dijadikan sebagai kontribusi bagaimana nanti bisa membantu ya kementerian-kementerian terkait. Itu juga ada wajahnya Mas Taufik Hidayat ya. Menurut kita ini adalah atlet bulu tangkis yang cukup fenomenal, sudah malang melintang di dunia internasional, yang saya kira berharapan terbesarnya nanti bisa membantu Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, untuk meningkatkan bagaimana kapasitas
dan kompetensi para atlet-atlet kita, bukan hanya pembibitan di lokal tapi juga di internasional. Dan juga kita melihat bahwa sampai dengan saat ini persiapan dari pelantikan ini masih dilakukan. Jika kita membahas lagi, ini ada beberapa hal yang sebelumnya publik tuh menyaksikan. Apakah benar tokoh-tokoh ataupun public figure ini, benarkah mereka bisa mengemban tugasnya yang begitu berat? Ini adalah tugas negara yang telah dititipkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Mas Adi. Ya, kalau kita semua mendengarkan pidato Prabowo Subianto di pembukaan kemarin ya, saat pelantikan, menurut saya menteri dan wakil menteri itu sudah harus mulai berpikir mereka harus kerja cepat, mereka itu harus gaspol, karena Prabowo itu sudah memastikan jangan lagi ada orang miskin di negara ini, jangan lagi ada pengangguran di negara ini, jangan lagi ada stunting di negara ini. Itulah hakikatnya Indonesia menjadi negara merdeka. Ini yang mestinya harus dicetak tebal ya oleh para menteri dan wakil menteri, bahwa menjadi menteri itu bukan soal gagah-gagahan, menjadi menteri itu bukan hanya menambah portofolio, menjadi menteri itu bukan soal bagaimana dia bisa mengakses sumber daya ekonomi politik, tapi yang paling penting adalah bagaimana pengabdian mereka nanti kepada rakyat. Bahkan Prabowo dengan nadanya yang cukup tegas menegaskan bahwa pemimpinlah yang harus bekerja untuk rakyat, bukan rakyat yang bekerja untuk pemimpin. Dan ini saya kira menurut saya menjadi guidance dan menjadi pesan terang benderang bahwa pemimpinlah yang harus agresif menyerap aspirasi yang muncul dari bawah. Oleh karena itu kalau kita melihat support system per hari ini di tengah dukungan politik yang cukup luar biasa kepada Prabowo, mestinya tak ada hambatan-hambatan signifikan yang bisa kita hadapi gitu di kemudian hari. Secara politik saya kira dukungan total kepada Prabowo kan. Secara anggaran sampai 2004 akhir sampai 2025 saya kira sudah terpenuhi, mulai IKN, makan bergizi gratis gitu ya, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi. Saya kira support budgetingnya itu sudah maksimal dan sudah bisa tuntas. Nah problemnya sekarang apakah menteri, wakil menteri bisa menerjemahkan itu semua dalam waktu yang cukup cepat. Itulah kenapa di awal saya mengatakan mestinya para menteri ini tak lagi ada cerita bahwa mereka ini ada persoalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Misalnya soal ketahanan pangan, apa yang kemudian membuat harus terhambat? Dananya ada, menterinya terbaik, wakil menterinya juga terbaik. Dalam konteks itulah saya kira memang tentu harapan terbesarnya selama 5 tahun ke depan persoalan-persoalan kebangsaan yang selama ini belum tuntas bisa dituntaskan secara tuntas. Dan kita sama-sama melihat bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah memasuki ruangan, dan langsung saja pemirsa kita melihat bagaimana pelantikan wakil menteri dan di Kabinet Merah Putih. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia.
tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Indonesia nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet dengan rahmat 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya ke-1 mengangkat Teddy Indra Wijaya STThan MSI sebagai Sekretaris Kabinet terhitung sejak saat pelantikan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Dimohon kepada rohaniwan agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dan sebagai Sekretaris Kabinet, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya, saya ulangi, bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Selanjutnya, saudara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara
Kepada Saudara Teddy Indrawijaya dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Kepada Sekretaris Kabinet kami persilakan kembali ke tempat. 2. Saudara Ludwig F. Paulus sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ketiga, Saudara Profesor Dr. Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon menempati tempat yang telah ditentukan.
Selanjutnya adalah pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 73M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Masing-masing 1. Ludwig F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Marskal Muda TNI Purnawirawan Dr. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4. Juri Adiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Dipka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Festiawan Nasir, MBA, MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. 9. Dr. Arif Hafaz Ugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri. 10. Marskal Madya TNI Purnawirawan Doni Irmawan Taufanto MDS, Wakil Menteri Pertahanan. 11. Dr. HR Muhammad Syafi'i M.Hum, Wakil Menteri Agama. 12. Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiarij, Wakil Menteri Hukum. 13. Mugianto M.A.P, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. 14. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. 15. Thomas A.M. Jiwandono, BAMA, Wakil Menteri Keuangan. 19. Profesor Suhasil Nazara, PhD, Wakil Menteri Keuangan. 17. Dr. Anggito Abimanyu, MSc, Wakil Menteri Keuangan. 18. Dr. Fajar Riza Ulhaq, MA, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 19. Profesor Atif Latiful Hayat, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 20. Profesor Dr. Fauzan MPD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 21. Profesor Stella Kristi, PhD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 22. Giring Ganisa Jumario S.Ikom, Wakil Menteri Kebudayaan. 23. Profesor
Profesor Dr. Dante Saksono Herbuono PhD, Wakil Menteri Kesehatan. 24. Agus Jatbo Priyono, Wakil Menteri Sosial. 25. Immanuel Ebenezer Gerungan SSOS, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 26. Christina Aryani SESH-MH, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 27. Zulfikar Ahmad Tawala MIKOM, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 28. Faisal Riza, Wakil Menteri Perindustrian. 29. Diah Roro Esti Widya Putri BAMSC, Wakil Menteri Perdagangan. 30. Yuliot MM, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 31. Insinyur Diana Kusumastuti MT, Wakil Menteri Pekerjaan Umum. 32. Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 33. Insinyur H. Ahmad Riza Patria MBA, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 34. Viva Yoga Mauladi MSI, Wakil Menteri Transmigrasi. 35. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sultana MSI, Wakil Menteri Perhubungan. 36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 37. Nizar Patria MSc MBA, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 38. Sudayono Bachelor Engineer MBA, Wakil Menteri Pertanian. 39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan. 40. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Hadiawan Azab MPA MBA, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 41. Osvi Darmawan MSc, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 42. Dr. Andes Febrian Alpayanto Rudiat MSI, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 43. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Purwadi Arianto MSI, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 44. Kartiko Wiroatmojo SEAK MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 45. Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 46. Doni Oskaria MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 47. Ratu Ayu Isana Bagus Oka,
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Perencanaan Nasional. 48. Dias Faisal Malik Hendro Piono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 49. Toto Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 50. Dr. Ferry Joko Yuliantono MSI, Wakil Menteri Koperasi. 51. Helvi Yuni Morasa SEMM, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 52. Milo Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata. 53. Airin Umar PA Ekons, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 54. Veronica Van S. Ars, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda diikuti oleh undangan lainnya. Pemirsa, kita tadi sama-sama sudah mendengarkan nama-nama yang dilantik menjadi Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, dan saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menyalami satu-satu Wakil Menteri yang sudah resmi melakukan sumpah jabatan untuk menjadi Wakil Menteri periode 2024-2029. Pak, tadi kita kembali berbincang mengenai pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini. Tadi kita sama-sama sudah melihat ada yang menarik perhatian, yaitu dengan diangkatnya Teddy Indrawijaya. Kemarin, tadi pagi mungkin kita tidak mendengar namanya, kali ini kita mendengarkan Mayor Teddy yang lebih dikenal ini sudah menandatangani sumpah jabatan selaku Seskap. Ini artinya Teddy ini tidak perlu untuk berhenti dari tentara, karena ternyata Seskap ini tidak setaraf dengan menteri, begitu ya? Betul. Ya, saya kira memang cukup rasional kalau pada akhirnya Mayor Teddy ini ditetapkan sebagai Seskap ya. Karena memang tugas-tugas yang diperankan oleh Mayor Teddy selama ini adalah peran Seskap. Jadi Betul. secara informal sebenarnya bagaimana Mayor Teddy itu sejak awal kebersamaannya dengan Pak Prabowo Subianto tentu saja itu dianggap mewakili hal-hal yang terkait dengan kinerja Seskap. Jadi wajar kalau kemudian Mayor Teddy itu kemudian ditetapkan, dilantik sebagai Seskap ya. Karena tentu Mayor Teddy adalah salah satu orang yang menurut saya cukup mengenal dekat bagaimana keseharian dan aktivitas Pak Prabowo Subianto, mengatur ritme kerja, komunikasi, termasuk misalnya pola komunikasi kepada para menteri dan kepada yang lainnya. Jadi dalam konteks itulah kemudian memang penetapan Mayor Teddy sebagai Seskap itu tentu sebenarnya masuk yang agak sedikit mengejutkan karena memang sebelumnya tidak bisa diprediksi. Tapi kalau
kita coba hitung rata-rata memang cukup rasional kalau pada akhirnya mayor tadi itu ditetapkan sebagai Setkap ya. Di luar itu memang tidak ada nama-nama kejutan sebenarnya yang dilantik jadi menteri ataupun wakil menteri, karena yang dilantik itu adalah mereka yang memang sejak lama sudah terkonfirmasi ya, sesuai dengan bocoran kawan-kawan media, mereka yang kemudian hilir mudik disebut namanya potensial jadi menteri dan wakil menteri yang per hari ini mereka dilantik dan ditetapkan sebagai pembantu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun yang akan datang. Tentu kita semua layak untuk mengucapkan selamat bekerja para menteri dan wakil menteri. Di 5 tahun yang akan datang tentu kita berharap persoalan-persoalan yang ada di negara ini tuntas, tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang pendidikan, dan Indonesia juga berkompetisi di level internasional tentu adalah harapan-harapan yang cukup besar ya, mengingat dukungan politik yang diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia kepada Prabowo dan Gibran itu cukup luar biasa. Secara politik misalnya per hari ini kita tidak pernah mendengar dan tidak pernah bisa melihat ada partai politik yang ingin jadi oposisi. PDIP misalnya menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo sekalipun tidak ada kadernya di dalam. Begitupun dengan Nasdem menyatakan dukungannya secara total dan penuh kepada Prabowo sekalipun per hari ini tidak ada kader Nasdem yang kemudian menjadi menteri. Ini tentu adalah bekal politik yang cukup luar biasa yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Secara politik dukungannya cukup berlimpah, baik di parlemen ataupun di luar parlemen. Ini yang mestinya harus dijadikan sebagai modal sosial, modal kapital bagaimana ke depan visi misi program kerja dan cita-cita besar Prabowo Subianto supaya Indonesia itu bisa menjadi negara maju itu bisa terrealisasi. Dan yang paling sulit adalah untuk mempertahankan status quo. Ini yang mungkin harus kita bahas juga karena dengan adanya keseragaman visi dan misi dari berbagai pihak, juga adanya dukungan dari berbagai pihak kepada pemerintahan Prabowo Subianto ini menjadi salah satu yang tentu diagung-agungkan oleh masyarakat Indonesia khususnya, agar pemerintah ini tidak hanya saling bertengkar satu sama lain tapi lebih fokus kepada masyarakat itu sendiri, Mas Adi. Ya, itulah yang saya sebutkan di awal bahwa modal sosial, modal politik, saya kira di awal pelantikan Prabowo Subianto cukup luar biasa. Tak ada partai yang menjadi oposisi. Dukungan-dukungan stakeholder dari ormas, kelompok civil society cukup besar mengalir, ditopang oleh begitu banyak menteri-menteri yang jadi menterinya Prabowo, wakil menterinya Prabowo adalah orang-orang yang menurut saya rekam jejaknya bisa dilihat. Di layar misalnya kita lihat orang seperti Fahri Hamzah, Anies Mata, Ahmad Riza Patria, Viva Yoga, kemudian Roro Fitria, kemudian ada Bima Arya, ada Nezar Patria, Sudaryono, dan seterusnya. Orang yang selama ini dinilai punya kapasitas dan kompetensi tentu di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu harapan terbesar, setelah tak lagi ada hambatan politik, setelah tak ada lagi resistensi dan perlawanan dari berbagai kelompok, ditambah orang-orang terbaik menjadi pembantu Prabowo Gibran di masa yang akan datang, maka semua hal yang terkait dengan kesulitan di negara ini itu bisa dihilangkan dan Indonesia tidak lagi menjadi negara yang terjebak dalam middle income trap, tidak bisa berkembang secara signifikan. Saya termasuk yang hakul yakin bahwa Prabowo Subianto punya resource, punya kemampuan untuk membawa Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita mendengarkan pidato Prabowo satu persatu secara rinci kemarin saat pelantikan, menurut saya itu adalah cita-cita yang luar biasa. Prabowo mengatakan bahwa negara merdeka itu adalah negara yang sudah tak ada lagi kemiskinan, tak ada lagi pengangguran, tak ada lagi orang yang kesulitan mengakses pendidikan, tak ada lagi orang yang kemudian kesulitan yang terkait dengan kesehatan, tak ada lagi stunting dan seterusnya. Itu yang menurut saya menjadi trigger mestinya bagi menteri dan wakil menteri yang hari ini dilantik untuk gerak cepat. Jadi setelah mereka dilantik, diberikan amanah, tak ada lagi cerita persoalan-persoalan yang menghambat mereka itu menjadi alasan untuk tidak bisa bekerja dengan maksimal. Karena support sistemnya saya kira cukup memadai. Dari segi anggaran, saya kira akhir 2024 sampai 2025 semua program strategi sudah disiapkan. Tentang IKN, makan bergizi gratis, tentang ketahanan energi, ketahanan pangan, dan seterusnya. Saya kira budgetingnya itu sudah sangat available. Yang kedua dari segi resource ya, kalau kita membaca rata-rata secara umum, menteri dan wakil menteri yang hari ini dilantik oleh Prabowo Subianto adalah mereka yang terbaik.
kita bisa cek satu persatu dari kalangan partai politik adalah mereka elit-elit partai yang selama ini sering kita lihat mereka itu ketua umum partai, mereka itu ada sekjen partai, mereka juga adalah wakil ketua umum partai yang saya kira mereka pengalaman untuk membesarkan organisasi cukup luar biasa. Dan rekam jejaknya juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Betul, Mereka juga sudah termasuk lama misalnya berada di itu sini. Nanti ditahan dulu Pak Sadi, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amindis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amindis dari water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Semua botol bayi tertulis 100% bebas BPA. Kalau air galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, Le Mineral hadir dengan galon yang 100% bebas BPA, ditandai dengan kode segitiga nomor 1. Le Mineral, panas dalam, tenggorokan kering, sariawan, suhu BAB. You guys need to cool down. Cool down herbal, bantu redakan panas dalam dari sariawan. Panas dalam, cool down aja. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Buxiconimax. Sebagian besar air minum saat ini mengandung zat padat yang mengurangi tingkat kemurniannya. Amindis mengambil langkah untuk memastikan setiap tetes air yang Anda minum adalah air murni yang sebenarnya. Amindis dari water dengan 0 ppm, air murni yang sebenarnya. Panas dalam, tenggorokan kering, sariawan, suhu BAB. You guys need to cool down. Cool down herbal, bantu redakan panas dalam dari sariawan. Panas dalam, cool down aja. Krimnya bikin wajah berminyak, glowingnya juga jadi hilang. Coba Glow Lovely Derma Glow. Secepat itu nggak berminyak, selalu cerah. Glow Lovely Derma Glow Cream. Vitamin BCA dan oil control mikroaktif, wajah nggak berminyak, lebih glowing. Nih, nggak berminyak. Aku siap. Glow Lovely Derma Glow. My name is Alize Lim. I am a French professional connector, also a TV presenter. When I feel like I'm going to get cold symptoms, give me my tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. And I agree. Tennis makes me happy. Tolak angin helps me maintain my health. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Buxiconimax. Apapun aktivitasnya, madu TJ Saset. Di perjalanan, madu TJ Saset. Untuk siapa aja, di mana aja, madu TJ Saset. Praktis, pas di kantong. Madu TJ Saset. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja, dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Pusing kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas.
Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Malula, madu TJ. Kalau panas dalam sariawan, bisa madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta. Dan langsung saja kita ke Istana Kepresidenan untuk mengetahui bagaimana suasana di sana. Saat ini yang Anda lihat di layar kaca merupakan suasana di depan Istana Kepresidenan. Seperti sebelumnya pada pelantikan menteri, ada sesi foto dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta dengan jajaran menteri yang telah dilantik. Ini adalah persiapan sebelum dilakukannya sesi foto bersama wakil menteri yang telah melakukan sumpah jabatan. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan di depan Istana Negara Jakarta. Kita lihat bahwa sejumlah tokoh juga sudah mulai bersiap di depan Istana Negara. Dan nantinya agenda yang akan dilaksanakan adalah sesi foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita lihat bersama saat ini sudah ada beberapa tokoh yang nantinya akan melakukan sesi foto. Dan usai sudah pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih diselenggarakan. Dan kita lanjutkan perbincangan kami bersama dengan pengamat politik Mas Adi. Tadi sempat dinyatakan bahwa tokoh-tokoh yang menjabat sebagai wakil menteri secara profesional ini tidak perlu diragukan lagi, khususnya tokoh-tokoh yang berasal dari partai politik. Silakan dilanjutkan Mas Adi. Ya, saya kira memang kalau kita melihat unsur menteri dan wakil menteri, ini kan adalah mereka yang merupakan yang terbaik ya. Misalnya dari partai kan sudah saya sebutkan tadi, ketua umum partai, sekjen partai, wakil ketua umum partai adalah mereka yang silih berganti kita lihat sebagai menteri untuk bisa membantu Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang. Bahkan kalau kita cek satu persatu, kalangan-kalangan profesional adalah mereka yang saya kira memiliki track record dan rekam jejak yang bagus ya. Ada Erick Thohir, ada Sri Mulyani, ada Budi Gunadi Sadikin gitu ya, ada Pak Tito dan seterusnya. Bagi saya itu the best yang saya kira tinggal ke depan bagaimana menaikkan ritme kinerjanya. Jadi capaian-capaian politik yang selama ini belum maksimal itu bisa dimaksimalkan dan bisa dituntaskan. Ataupun misalnya ada perwakilan dari Ormas, kita bisa cek satu persatu adalah mereka yang terbaik. Ada Sekjen Muhammadiyah misalnya Profesor Abdul Mukti. Kemudian di situ adalah Sekjen PBNU, Gus Ipul. Saya kira adalah orang yang terbaik menurut saya di organisasinya masing-masing. Ini yang sejak awal saya mengatakan bahwa mestinya melihat komposisi kabinet yang begitu besar, orang-orang yang jadi menteri dan wakil menteri adalah orang yang terbaik di partai politik, terbaik di ormas, terbaik di kalangan profesional. Mestinya tak ada lagi cerita bahwa ke depan kita itu tidak bisa menjadi negara yang maju, tidak lagi bisa menjadi negara yang kemudian bisa kompetitif dan bisa bersaing. Minimal untuk persoalan-persoalan kebangsaan kita itu bisa diselesaikan dengan tuntas. Misalnya soal bagaimana cita-cita Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan dan ketahanan energi. Menurut saya di 5 tahun yang akan bisa selesai. Kita dikenal sebagai negara agraris. Masa iya tidak bisa swasembada pangan itu bisa diciptakan dalam kurun waktu 5 tahun. Kita memiliki begitu banyak tanah yang cukup luas, petani kita tinggal disupport. Soal subsidi pupuk misalnya, soal bagaimana hasil panen mereka dibantu dan direlokasi sebagai bagian dari kebutuhan siklus ya, terutama untuk mensuplai kebutuhan makan bergizi gratis, kan pangan menjadi kunci. Jadi jangan lagi ada cerita bahwa kita itu mengimpor beras dari negara lain, karena kalau memang keberpihakan pemerintah di 5 tahun yang akan datang kepada petani khususnya, insya Allah kebutuhan-kebutuhan untuk mensuplai pangan itu bisa disediakan. Misalnya untuk hal-hal yang lain, kesediaan susu, ketersediaan daging, ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang baru mestinya,
yang inline, bagaimana ke depan makan bergizi gratis, ketahanan pangan itu bisa disinkronkan, bisa meningkatkan taraf ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan ini menjadi kesempatan mestinya untuk Indonesia sudah tidak lagi tergantung kepada negara-negara lain. Ini juga sekaligus untuk membantu UMKM di Indonesia yang kemarin-kemarin semenjak pandemi ini sempat tersendat ataupun mengalami permasalahan-permasalahan ya Mas? Ya, saya kira di situ juga konteksnya. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya, makan gizi gratis secara sederhana ini kan akan meningkatkan siklus perekonomian di daerah. Pasti ada dapur-dapur yang akan disebar di seluruh Indonesia, dan itu butuh orang mengaplikasi bagaimana dapur itu bisa menyediakan makan gizi gratis. Tentu di situ butuh nasi, di situ butuh beras, di situ butuh daging, dan di situ butuh sayur dan butuh telur. Itu yang saya sebutkan, pasti membutuhkan ekosistem lingkungan internal yang saya kira ini bisa dimaksimalkan. Kalau ini terus berjalan dengan stabil, keberpihakan pemerintah dan negara termasuk budgeting dilaksanakan secara maksimal, kemungkinan besar saya ekonomi kita akan semakin berjenut, terutama untuk kelas menengah ke atas. Ini yang saya kira kalau dimaksimalkan oleh para menteri dan wakil menteri, ya Indonesia ke depan secara bertahan, persoalan pertumbuhan ekonomi, UMKM akan tumbuh, yang saya kira ini akan menjadi harapan besar ke depan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang mantap. Jangan lagi ada ketergantungan dengan pihak-pihak yang lain. Dari tadi Mas Adi menyebutkan bahwa tidak ada lagi alasan bagi para menteri dan juga wakil menteri untuk tidak maksimal dalam mengemban jabatan dan tanggung jawabnya. Tapi saya ingin bertanya, apa yang menjadi hambatan untuk mereka ataupun tantangan bagi mereka, para menteri dan wakil menteri ini? Hambatan terbesarnya karena saya melihat nomenklatur kementerian ini kan ada yang saling beririsan dan bahkan khawatir ini bisa menimbulkan tumpang tindih. Ini yang secara politik dan birokrasi akan menjadi kendala dan hambatan ya. Karena kalau kita cek satu persatu ya, nomenklatur kementerian itu ada yang beririsan cukup dekat, ada yang pengembangan masyarakat, ada yang pemberdayaan rakyat. Ini yang saya kira memang bahwa dalam banyak hal kementerian yang cukup banyak dengan begitu banyak wakil menteri, saya kira juga akan menjadi kendala-kendala yang mestinya harus dilihat. Karena selama ini di kita itu ego sektoral antar kementerian seringkali masih cukup kuat dan seringkali terjadi. Ini yang saya kira bahwa ke depan tak ada lagi ego sektoral, bahwa siapapun yang bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, ini tujuannya adalah menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang kita hadapi. Prabowo menurut saya adalah presiden yang cukup powerful, ketua umum partai, ningrat politik, pengalaman politiknya cukup luar biasa, dukungan politiknya saya kira cukup kuat ya, sehingga bisa mendiagnosa bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di negara ini, termasuk soal apakah lintas menteri ini bisa bekerja sama ataupun tidak. Ini tentu yang akan kita lihat ke depan, persiapan bagaimana Indonesia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Tapi di atas kertas saya membaca, tidak akan ada persoalan-persoalan signifikan di kita itu untuk mewujudkan semua visi misi, janji program kerja dan janji politik Prabowo dan Gibran. Infrastruktur politiknya sudah kondusif, semua partai mendukung, kader-kader terbaik partai profesional dan ormas menjadi menteri dan wakil menteri, dan yang paling penting adalah anggaran kita cukup terpenuhi. Oleh karena itu bagi saya tak ada lagi cerita tentang kemiskinan, tak ada lagi cerita orang nganggur, tak ada lagi cerita itu misalnya tergantung dengan pihak asing, apapun impor, termasuk impor beras ya. Oleh karena itu, ya soal swasembada pangan, ketahanan energi adalah hal-hal yang menjadi prinsip untuk bisa dituntaskan. Oleh karena itu, ini pesan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kalau memang mereka tidak bisa cepat mewujudkan visi dan misi, saya kira memang harus segera direshuffle, cari yang lain. Negara ini banyak orang-orang terbaik di negara yang saya kira siap 1000% hidup mati mereka berkorban untuk bangsa dan negara. Apa menurut Anda itu akan terjadi bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan evaluasi kepada para wakil menteri dan juga menteri yang telah diemban ataupun didapuk menjadi pejabat negara ini? Pastinya iya, akan ada evaluasi. Saya menduga bahwa sebelum ada pelantikan menteri dan wakil menteri, ada fakta integritas yang pastinya sudah diomongkan ya, antara presiden terpilih, wakil presiden terpilih dengan menteri-menteri yang akan dilantik hari ini. Bahwa dalam kurun waktu tertentu pastinya mereka harus siap diaudit dan evaluasi kinerjanya. Tanpa itu semua peremajaan, manuver-manuver supaya kinerja itu semakin baik, sulit untuk bisa diwujudkan. Oleh karena itu bagi saya, karena kita sering mendengar pidato Prabowo Subianto, karena ke depan Prabowo itu fokusnya hanya berpikir tentang bangsa dan negara. Nggak ada lagi kompromi bagi menterinya. Kalau tidak bisa kerja maksimal, tidak bisa mengikuti ritme keinginan Prabowo Subianto,
6 bulan, 7 bulan, maksimal setahun, mereka harus diganti. Saya kira negara ini memiliki surplus putra-putri terbaik di negara ini, siap menghibahkan kemampuan, kapasitas, pengalaman, jiwa dan raga mereka untuk membuat Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi negara yang maju. Saya kira di situ, Willy. Ini artinya, apakah menurut Anda bahwa Prabowo Subianto ini benar-benar selaku Presiden Republik Indonesia benar-benar memantau setiap anak buahnya ataupun para pembantunya selaku menteri dan juga wakil menteri, tidak hanya mendelegasikan dan juga memberikan tugas kepada mereka, tapi benar-benar memantau apakah target yang telah diinginkan oleh pemerintahan ini tercapai, Mas Ari? Pastinya rapat-rapat kementerian itu kan sebagai bentuk evaluasi apa kira-kira progress report ataupun success story yang mereka lakukan dalam kurun waktu tertentu. Mungkin akan ada evaluasi setiap bulan atau mungkin evaluasi setiap bulan. Pastinya ini kan sering terjadi ya, pada presiden-presiden sebelumnya. Ini tentu untuk melaporkan apa saja capaian-capaian yang mereka sudah lakukan, apa saja prestasi yang kemudian ya, bisa disampaikan secara terbuka, termasuk juga apa hambatan-hambatan terkait. Bagi saya, saat ini perdebatan itu bukan lagi soal kapasitas, kompetensi, dan kemampuan. Mau tidak, para pembantu-pembantu presiden ini mau melakukan manuver. Mau tidak, para menteri dan wakil menteri ini mau melakukan perubahan yang signifikan. Apa coba yang kurang? Support sistemnya ada, wamen banyak, nanti akan dibantu oleh staf sus, anggaran ada, dukungan politik kuat. Jadi apalagi masalahnya kalau nggak bisa ngebantu? Jadi saya membaca, kalau kita tidak mau berdebat tentang kapasitas, kompetensi, dan pengalaman, mau tidak bahwa kawan-kawan menteri hari ini yang dilantik dan wakil menteri, mereka itu bisa berbuat sesuatu yang lebih untuk berkorban bangsa dan negara. Kan kayak gitu jalan ceritanya, Willy. Menurut saya ya, ini kalau kita bilang kemampuan menteri dan wakil menteri data di bawah rata-rata, mereka nggak terima. Oke, kita yakinkan bahwa mereka ini adalah mereka yang cukup teruji, bisa diandalkan. Tinggal buktikan apakah selama Anda jadi menteri, sudah dilantik dan dipercaya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini, persoalan-persoalan itu cukup tuntas. Saya kira di situ konteksnya. Anggaran ada, mereka selalu mengatakan solid satu sama yang lain. Mereka ini selalu mengklaim punya chemistry yang sama. Mereka ini tidak ada resistensi di DPR. Rasa-rasanya DPR sekarang kondusif, semuanya mendukung. Kelompok-kelompok non-parlemen juga mendukung. Ini yang saya kira memang bagaimana support system yang cukup kondusif, baik dari infra dan infrastruktur politik ini bisa dimaksimalkan sebagai bekal dan modal sosial bahwa kinerja menteri dan wakil menteri bisa dimaksimalkan. Tanpa itu semua, maka mereka ini sangat layak untuk dievaluasi kinerjanya. Apalagi jika kita bicarakan bahwa kementerian ini sudah semakin banyak, artinya mereka harusnya lebih fokus untuk mengemban tanggung jawab mereka, begitu ya Mas Ari? Ya, saya kira memang begini ya, Willy, Windy, bahwa kabinet gemuk atau kabinet mayoritas yang dilantik hari ini itu kan dikritik oleh publik ya. Betul. Oh, ini tidak efektif, ini tambun, ini memakan anggaran yang cukup luar biasa. Sudahlah, tak lagi kita perlu meratapi susu yang sudah tumpah. Ini sudah kejadian. Ya, mereka sudah dilantik sebagai menteri dan wakil menteri. Saatnya mereka itu membuktikan diri sebagai menteri dan wakil menteri yang harus membayar lunas kepercayaan, harus membayar lunas anggaran yang besar dengan kinerja yang tuntas dan mantap. Artinya apa? Rakyat itu tak lagi peduli apakah menteri dan wakil menteri itu ada 100 atau tidak. Tak lagi peduli seberapa banyak anggaran yang dikeluarkan untuk para menteri dan pejabat ini. Yang paling penting, kinerja mereka yang 48 menteri ditambah plus wakil menteri kurang lebih sekitar 58 ini, mereka itu bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Kalau itu yang terjadi, maka perdebatan bahwa ini kabinet gemuk, boros anggaran, kabinet bagi-bagi kekuasaan, itu akan hilang kesannya. Tapi sebaliknya, kalau kabinet mayoritas ini tidak mampu menjawab persoalan-persoalan prinsip yang dihadapi oleh rakyat, maka jangan salahkan kalau at the end of the day-nya mereka ini akan dikritik habis-habiskan. Koalisi mayoritas menghabiskan anggaran, tapi kinerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa melahirkan apapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira di situ poin saya, Windy. Butuh berapa lama untuk kementerian ini agar mereka bisa membuktikan kinerja mereka sebagai menteri dan juga wakil menteri Kabinet Merah Putih? 100 hari pertama. 100 hari. 100 hari pertama setidaknya ada hilal progres kinerja mereka yang
sudah mulai harus bisa dilihat apakah akan ada reward and punishment. Kalau 100 hari kerja itu tak ada tanda-tanda bahwa menteri dan wakil menteri itu bisa diharapkan kerja dengan maksimal, ya tentu dikasih warning dan lampu kuning. Baru kemudian maksimal menurut saya 6 bulan. Kalau mereka memang warning, sudah di warning, mereka sudah diingatkan untuk bekerja secara tuntas dan maksimal, tak kunjung ada perbaikan, saya kira reshuffle kabinet wajib hukumnya dilakukan. Saya kira Prabowo Subianto jangan lagi memberikan toleransi kepada siapapun mereka, menteri dan wakil menteri yang memang kinerjanya di bawah rata-rata. Jangan lagi ada politik akomodasi tanpa kompetensi, jangan lagi ada orang-orang yang sebenarnya tidak bisa diharapkan bekerja. Itu justru menjadi beban politik bagi Pak Prabowo dan Gibran di 5 tahun yang akan datang. Baik, Pak Sadi dan juga pemirsa, ini kita saksikan bersama suasana di depan Istana Negara. Tampaknya sudah mulai dilakukannya persiapan sesi foto bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Para wakil menteri yang tadi sudah dilakukan sumpah jabatan kini sudah berada di depan Istana Negara dan merupakan detik-detik dilakukannya sesi foto bersama. Mana? Wakil mana? Kalau menterinya 48 mungkin. 4 berapa itu, Bu? Menterinya ada 48 menteri. Benar. 108 ya. Tadi sudah dilaksanakan sesi foto antar jajaran wakil menteri yang sudah melakukan sumpah jabatan di depan Istana Negara. Saat ini masih menunggu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk keluar ke Istana Negara untuk bergabung melakukan sesi foto bersama. Sementara itu, pemirsa, kita saksikan bersama bahwa para wakil menteri yang didampingi oleh istri ataupun suami dan juga kerabat ini turut hadir di depan untuk melakukan sesi foto bersama sesi kedua, yaitu bersama kerabat dan juga keluarga. Persiapan sesi foto juga masih terus dilakukan untuk dalam rangka pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Jika tadi kita kembali membahas lagi, Bang Sadi, ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di depan Istana Negara dilakukan sesi foto dari para wakil menteri. Anda melihat apakah sampai dengan saat ini publik ini bisa kembali diyakinkan setelah kemarin ini masih ragu-ragu, setelah ada proses dilakukannya dan juga penjelasan yang turut disampaikan baik itu dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga alasan-alasan mengapa ini diperlukan. Apakah ini artinya publik ini sudah mulai bergeser dan ada optimisme terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, Mas Adi? Saya kira optimisme itu cukup terpancar nyata ya dari publik secara umum. Kalau kita membaca survei-survei yang beberapa waktu yang lalu dirilis, 80% masyarakat sangat optimis dan yakin bahwa Prabowo dan Gibran akan menjadi pemimpin yang akan membawa perubahan secara signifikan bagi bangsa dan negara kita untuk 5 tahun yang akan datang ya. Ini yang saya sebut harus dijawab dengan kinerja, harus dijawab dengan pembuktian, harus dijawab dengan bagaimana mereka itu bisa menerjemahkan semua keinginan Prabowo untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan pengangguran, orang kemudian memiliki akses yang mudah pada pendidikan, kepada kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya kira menjadi penting untuk bisa dibuktikan. Bagi saya sudah tak relevan lagi apakah yang dilantik ini punya kapasitas dan kompetensi. Tak relevan lagi untuk bertanya apakah mereka ini punya rekam jejak mentereng atau tidak. Yang jelas ketika mereka dilantik jadi menteri dan wakil menteri, pastinya ada keyakinan dari Prabowo, ada harapan dari Prabowo, ada stimulus dari Prabowo Subianto bahwa mereka ini adalah sebagai trendsetter ujung tombak supaya mereka berada di garda terdepan di bawah pimpinan Prabowo dan Gibran tentu saja bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan kebangsaan. Per hari ini
pesta ini berakhir. Kemarin pelantikan presiden, hari ini pelantikan menteri dan wakil menteri. Bagi saya 2 hari ini sudah cukup pesta demokrasi kita sebagai wujud rasa syukur kemenangan menyambut pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Mulai besok dan seterusnya sampai 5 tahun yang akan datang. Saatnya para menteri, saatnya presiden dan wakil presiden yang terpilih, kemudian kemarin dilantik, memberikan sesuatu yang memberikan harapan segar bagi bangsa dan negara. Dan perlu dicatat juga, tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang menilai kinerja dari para menteri dan juga wakil menteri, tapi masyarakat juga menjadi mata untuk melihat bagaimana Indonesia ke depan, Mas Ari. Saya kira iya, di tengah optimisme publik bahwa pemerintah 5 tahun yang akan datang, karena ini cukup konsolidatif, dukungan politik yang berlimpah, maka ini yang saya kira memang pembuktiannya adalah bagaimana semua persoalan-persoalan kebangsaan kita itu selesai dan tuntas. Kalau itu tidak bisa diwujudkan dengan nyata dan maksimal, maka publik dari berbagai penjuru mata angin akan memberikan kritik, akan memberikan saran, dan akan memberikan feedback supaya bangsa ini kembali ke jalan yang benar. Misalnya terkait dengan ketahanan pangan. Jadi jangan lagi ada isu yang terkait dengan impor beras. Betul. Karena keinginan kita ketahanan pangan, maka keberpihakan kebijakan politik pemerintah kepada sektor pertanian khususnya padi di situ menjadi sebagai sebuah support yang diproduksikan. Persoalan pupuk, persoalan irigasi, kemudian hasil panen juga ada yang bisa distimulus oleh pemerintah sebagai supply, terutama untuk memenuhi kebutuhan makan gizi gratis. Termasuk misalnya bagaimana kita memproduksi telur, kemudian sayur, daging. Ini tentu jangan lagi ada informasi-informasi bahwa kita kekurangan, tidak bisa memproduksi, sehingga ada keinginan untuk mengimpor. Ini hal-hal yang paling sederhana akan kita ukur dalam 6 bulan dan kurun waktu setahun. Bagaimana ketahanan kita di tengah masyarakat yang terus berkembang itu akan diuji. Termasuk misalnya soal renewable energy, yang energi terbarukan. Tentu kita tidak lagi bisa berharap di dunia internasional akan mensuplai BBM kita, apalagi memang energi fosil kita akan terbatas. 15-20 tahun energi fosil kita, BBM kita akan habis. Maka harus ada bagaimana inovasi-inovasi energi kita itu bukan lagi bergantung pada energi fosil, tapi ada bioetanol, kemudian ada energi panas bumi dan seterusnya. Ini akan distimulus dalam 5 tahun yang akan datang. Dan harapannya dari masyarakat cuma ada satu, untuk Indonesia menjadi lebih maju. Mas Adi Trihadi Praitno, terima kasih waktunya bersama kami selaku pengamat politik. Dan pemirsa, demikian pelantikan Kabinet Merah Putih. Selanjutnya masih akan dibahas bersama rekan-rekan saya. Sudah ada Gina, Vita, dan juga Aditya Nugroho yang akan terus mengabarkan bagaimana pelantikan dari Kabinet Merah Putih. Saya Windy Lingkungan. Selamat sore, sampai jumpa.